على سيدنا محمد الأوصاب الكاملة وعلى آله وصحبه الذين نالوا الدرجة العليا بالسبق في نصرة الملة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما القى الحاطم وسق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد، قال المعلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wal maqalah khamisa asrata, makalah yang ke-15 daripada bab yang sudasi. Su'ila ditanya siapa ba'dul hukama, siapa sebagian ulama-ulama ahli hikmah. Siapa ba'dul hukama, siapa sebagian ulama-ulama ahli hikmah. Ay alladzina, maksudnya adalah orang banyak. Jarrabu, yang telah menguji coba. Siapa alladzina? Para ulama-ulama itu maksudnya. Alladzina itu isinya ya ulama-ulama ahli hikmah itu. Jarrabu, yang telah menguji coba, yang telah mentajrib, telah menguji coba. Siapa alladzina? Al-umura, pada berbagai macam perkara. Al-umura, pada berbagai perkara-perkara. Hal yu'rafu, apakah diketahui siapa al-abdu, seorang hamba, idza taba, ketika sudah taubat. Siapa abd? Idza taba, ketika sudah taubat. Siapa abd? Anna taubatahu, sesungguhnya taubatnya abd. Kubilat, diterima apa taubatuh. Auruddat, atau ditolak apa taubatuh. Taubatuh itu taubatnya abd itu maksudnya ya. Qala, berkata siapa ba'dul hukama, la ahkumu fi dzalik. La ahkumu, tidak bisa menghukumi siapa saya fi dzalika, di dalam itu semua. Artinya apakah ini sudah taubatnya sudah diterima oleh Allah atau ditolak? Sudah diterima atau ditolak, itu kan hak prerogatifnya Allah, haknya Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Kita tidak tahu. Ai fi qauni taubatil abdi, ai harus kamu harakati kalau tidak tahu. Ai fi qauni taubatil abdi, maksudnya di dalam keadaan taubatnya abd. Fi itu kalau ada apa huruf jar itu sesungguhnya ada itu tetap ya. Maksudnya itu tetap di dalam. Itu tetap di dalam keadaan taubatnya abd. Makbulatan, itu diterima, au mardudatan, atau ditolak. Artinya saya tidak bisa menghukumi apakah taubatnya ini sudah ditolak atau diterima oleh Allah. Walakin, tetapi lidzalika, itu tetap di dalam itu semuanya. Lidzalika, pada itu semuanya, itu tetap di dalam itu semuanya. Lidzalika, pada itu tetap di dalam itu semuanya. Maksudnya liqabuli taubati, pada diterimanya taubat. Alamatun, utai beberapa tanda. Alamatun, utai beberapa tanda. Sitatun, yang 6. Punya tanda 6, sitatun yang 6. Ihdaha, utawi salah satunya sittah. Ihdaha, utawi salah satunya sittah. Ayyara, supaya melihat siapa abd. Ayya'rifa, maksudnya supaya mengerti siapa abd. Nafsahu, pada dirinya abd. Ghaira maksumatin, itu tidak maksum. Maksum itu kayak sifatnya Nabi. Maksum itu yang terjaga itu maksudnya. Ghairu maksumatin, itu tidak maksum, tidak terjaga dari tidak terjaga. Minal maksiati, daripada kemaksiatan. Faya juzu, maka boleh apa wuku'uha, apa jatuhnya abad fiha, di dalam maksiat.
Fayajuzu maka boleh jadi apa wukuha, boleh jadi apa wukuha, jatuhnya abad fiha di dalam maksiat. Wasalisah, wasannya tuh tahu yang kedua, yara melihat siapa abad, fi qalbi di dalam hatinya abad, al-faraha pada bahagia, ghaiban yang pergi, ai ba'idan artinya yang jauh, anhu daripada abad, wal huzna dan susah, syahidan itu hadir, ay hadiran artinya yang hadir, indahu di sisinya abad. Wasali satu tahu yang ketiga, yakrubu mendekat siapa abad, ahlal khairi pada orang-orang ahli kebaikan, ahlal khairi pada orang-orang ahli kebaikan, orang ahli ibadah, orang alim, pokoknya orang-orang yang baik. Wa yubaidu dan menjauh siapa abad, ahlas syarri pada orang-orang ahli kejelekan, ahli kejahatan, ahli kejelekan atau ahli kemaksiatan. Khaufan karena takut, minal wuku daripada jatuh, fil maksiati di dalam kemaksiatan. Warabiah utai yang keempat, yara melihat siapa abad, al-qalila pada perkara yang kecil, al-qalila pada perkara yang kecil, minat dunia daripada dunia, kasiron pada yang banyak. Fayakhudhu maka mengambil siapa abad, minha daripada dunia, biqadri darurati dengan kira-kira daruratnya abad. Daruratnya pokoknya secukupnya gitu loh. Enak rezeki itu ya secukupnya itu. Rezeki itu ndak usah banyak, Pak. Banyak. Tapi secukupnya. Punya anak 10 mondok semuanya bisa. Punya anak 10 semuanya kuliah bisa. Itu namanya mau haji bisa, mau umroh bisa, punya rumah bisa, punya mobil bisa. Ya enggak usah mobil, enggak usah mewah-mewah. Rumah juga enggak usah terlalu mewah-mewah. Sederhana-sederhana, penting cukup ya. Mewah-mewah untuk apa? Kok bikin rumah kayak istana, umpamanya kok bikin kayak istana. Kok tinggal mati ya apa tidak? Tinggal mati apa tinggal mati? Tinggal mati. Pokoknya yang penting layak, pantas. Itu aja ya. Nggak usah orang itu terlalu mewah-mewah. Punya mobil harganya 10 miliar. Mobil harganya 10 sama mobil yang harganya 100 juta. Sama-sama bisa jalan apa tidak? Yang satu 100 juta bisa jalan ke Jayapura Sentani. Bisa. Yang 10 miliar juga bisa ya. Nggak usah terlalu mewah-mewah. Takutnya kalau terlalu mewah-mewah banget itu, takut mati. Ya, takutnya itu kemudian sudah tidak mempersiapkan hidup kita untuk mati. Coba kalau kamu rumahnya mewah, luar biasa, semua fasilitasnya lengkap, kamar mandinya kayak hotel bintang 9, kamar mandinya ya, paham ya, kamar tempat tidurnya mewah. Itu kalau disuruh mati besok siap, kira-kira siapa pandai? Enggak siap, gara-gara mau menikmati hidupnya terus. Rumahnya mewah, megah, luar biasa ya. Akhirnya kurang mempersiapkan untuk mempersiapkan
Ya, makanya sederhana-sederhana gitu. Makanya orang yang paling paling menyesal itu adalah orang kaya mati. Kaya raya mati kalau dirinya kurang amalnya. Kalau dirinya kurang amalnya. Kalau dia kasih kesempatan untuk hidup, Allah kasih waktu aku hidup, biar apa itu harta bendaku kusodakohkan di jalan Allah, di jalanmu ya Allah. Biar aku bisa sujud di hadapanmu ya Allah. Itu penyesalan. Harta bendanya hanya untuk rebutan saja keluarga. Anak-anaknya tidak dibikin pendidikan-pendidikan yang baik. Itu penyesalan. Penyesalan orang mati itu adalah ketika hak-haknya, kewajiban-kewajibannya, dirinya sebagai seorang hamba Allah itu tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itu penyesalan yang luar biasa. Apa itu tugas-tugasnya? Tugasnya makhluk itu adalah untuk menghamba kepada Allah. Ya, untuk titipan-titipannya Allah, istri, anak-anak harus di-manage, di-planning sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itulah ketika orang mati itu adalah penyesalan yang utama karena dia tidak bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya itu, amanah-amanah Allah, amanah Rasulullah pada dirinya. Itu penyesalan yang luar biasa. Kau bayangkan, mati. Tanya, gimana anak kamu si A, anak kamu si B, anak kamu si C, anak kamu sampai Z. Oh, Z itu berapa ya? Hah? A, B, C sampai Z itu berarti berapa anaknya? Hah? 20 lebih ya. Huruf A, A, B, C, D itu berapa? Oh, itu sob. Ah, gimana anak kamu? Ngajinya gimana? Ibadahnya gimana? Rajin maksiat atau tidak? Semua ditanya karena itu anak titipan Allah Subhanahu. Makanya penyesalan yang utama luar biasa bagi orang tua itu adalah ketika mati belum menunaikan amanah-amanahnya Allah Subhanahu ta'ala. Maka oleh karena itu ini perhatikan di sini nih ya. Orang kalau taubat itu ada tanda-tandanya diterima oleh Allah. Ya. Tanda-tandanya diantaranya tadi yang pertama adalah bahwa dirinya menyadari bahwa dirinya tidak maksum daripada maksiat-maksiat. Yang nomor dua, yara fi qalbi al-farah ghaiban dan anhu dari abad. Artinya dirinya dijauhkan daripada kemaksiatan-kemaksiatan itu bahagia. Dan wal huzna syahidan. Ada rasa penyesalan yang hadir di sisinya itu. Itu berarti taubatnya diterima oleh Allah. Taubatnya diterima oleh Allah kalau di dalam hatinya ada penyesalan atas perilaku-perilaku kejahatan kemaksiatan itu. Tapi kalau kamu malah bangga, itu tandanya taubat kamu dan diterima oleh Allah. Bangga, alhamdulillah tadi aku pasang togel. Oh, kurang ajar apa enggak itu? Alhamdulillah dia pasang kurang ajar, berarti dia itu tidak ada penyesalan. Paham apa paham? Terus yang berikutnya lagi, tandanya taubatnya diterima oleh Allah yang ketiga itu adalah orang itu suka mendekat sama orang-orang ahlul khair, ahlul kebaikan, para kiai, para ulama ya. Dia mau mendekat dengan mau belajar, mau ngaji, dan dia menjauh daripada orang-orang ahli maksiat yang dikhawatirkan kalau dirinya takut jatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Itu tandanya taubatnya diterima oleh Allah. Yang berikutnya yang keempat ini adalah dia memandang perkara yang sedikit ya. Perkara yang sedikit dari dunia itu, masya Allah luar biasa barokahnya. Andaikan dirinya dikasih anugerah rezeki, punya sepeda ontel, masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, berbahagia banget itu. Walaupun sepeda ontel, so dia memandang kalau perkara dunia, dia memandang orang yang lebih di bawah daripada dunia. Alhamdulillah, aku bisa punya sepeda ontel. Orang banyak sekali yang tidak bisa mampu untuk beli sepeda ontel. Yang tidak bisa punya sepeda ontel, alhamdulillah saya masih bisa diberi anugerah bisa jalan. Banyak orang yang karena stroke, karena penyakit, karena apa faktor rezeki tidak mampu beli sepeda ontel, bahkan mereka tidak bisa jalan. Hidupnya harus pakai tongkat dan sebagainya dan sebagainya. Gitu loh. Jadi selalu bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Yang berikutnya lagi wal khamis benar fa ya'khudhu min wa yara al katsir min amalil akhirah wa yara dan memandang siapa abad al katsira pada perkara yang besar
min amalil akhirah, daripada amal akhirah, qalilan, yang sedikit. Jadi dia memandang perkara akhirat yang banyak itu sedikit. Katakanlah dia bisa tahajud setiap malam, setiap hari puasa, setiap hari dia baca sholawat 1000 kali, dia baca la ilaha illallah 1000 kali. Itu masih memandang, Masya Allah, saya masih sedikit amalku ya Allah, sangat sedikit amalku, gitu loh. Dia masih memandang dirinya masih sangat-sangat sedikit. Jadi kalau memandang perkara-perkara amal-amal akhirat itu walaupun banyak, tapi memandang dirinya itu sedikit, itu perkara sangat sedikit, gitu loh ya. Jangan pokoknya terlalu sombong kamu, wah saya hebat. Kenapa hebat? Saya setiap hari bisa zikir la ilaha illallah 100 kali. 100 kali saja kamu sombong. Karena orang yang banyak orang yang beribu-ribu kali bisa zikir la ilaha illallah, beribu-ribu kali baca sholawat. Jadi kita harus memandang orang yang lebih hebat, orang yang lebih banyak amal akhiratnya dibandingkan kita, supaya kita tidak menjadi sombong. Wal khamisah, fayatlubu, maka kemudian mencari siapa orang azyadah, pada tambah, alaihi, atas amal akhirah, alaihi, atas amal akhirah. Wal khamisah, utawi yang kelima, yara, melihat siapa abad, qalbahu, pada hatinya abad, mustaghilan, yang disibukkan, bima, dengan perkara, dumina, yang ditanggung apa ma, ultuzima, artinya yang disanggupi, atau yang ditetapkan apa ma, minallah, daripada Allah, sibuk dia apa-apa yang dibebankan dirinya daripada Allah, min anwa'it takalif, daripada macam-macamnya beban-beban, min anwa'it takalif, dari berbagai macam beban-beban. Anwa' itu macam-macam, takalif itu beban-beban. Akhirnya beban dirinya suruh sholat, menjauhi maksiat, suruh puasa, suruh zakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Farighon, yang kosong, khalian, artinya yang kosong, sunyi, amma dari perkara domina, farighon, yang khalian, amma dari perkara domina, yang telah menanggung, kafal, artinya telah menanggung siapa Allahu Allah, ta'ala Allah, minhu, daripada abad, lahu, itu bagi abad, bihi, dengan ma, minar rizki, daripada rizki. Wes, pokoknya mantep apa yang sudah ditanggung oleh Allah, pikirannya tidak terlalu disibukkan urus, pokoknya jatahnya Allah ya pasti akan dia dapatkan. Wasadisa, dan utawi yang keenam, yakunu, ada siapa orang yang taubat itu tandanya taubatnya diterima oleh Allah, itu hafidhul lisan, orang yang bisa menjaga mulutnya, Ruwiya, diriwayatkan apa hadis, annahu, sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda siapa Nabi, ahabbul a'mal ilallah hifdzul lisan, ahabbul a'mal, utawi lebih dicintainya beberapa amal, utawi yang lebih dicintai berbagai macam amal ibadah. Amal itu maksudnya amal-amal ibadah. Ahabul amal, utawi yang lebih dicintai berbagai macam amal ibadah, ilallahi, kepada Allah, itu hifdzul lisan, itu menjaga mulutnya, Dalam hadis yang lain itu keterangan gini, barang siapa yang bisa menjaga kedua perkara, mulutnya dan kemaluannya, maka orang itu akan ditanggung oleh Rasulullah masuk surga. Jadi kebanyakan maksiat itu diawali dari mulut, paham ya? Diawali dari bisa berbohong, bisa jadi provokator, bisa segala macam. Orang bisa menjaga mulutnya untuk tidak melakukan maksiat, kemudian tidak melakukan maksiat dengan kemaluannya, maka orang itu ditanggung oleh Rasulullah masuk surga. Minallahumma. Rawa, meriwayatkan kepada hadis siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Waruya, dan diriwayatkan apa hadis, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi,
Inna aksaran nasi dzunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fi malayaknih. Inna aksaran nasi sesungguhnya kebanyakannya manusia. Inna aksaran nasi sesungguhnya kebanyakan manusia. Apanya dzunuban dosa-dosanya? Apanya dzunuban dosa-dosanya? Yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Itu aksaruhum itu kebanyakannya annas. Aksaruhum itu kebanyakannya annas. Apanya? Kalaman bicaranya. Apanya? Kalaman bicaranya. Bima di dalam perkara layak nih yang tidak ada kepentingnya. Apa kalam hi kepada ma. Layak nih yang tidak ada kepentingannya hi kepada ma. Layak nih yang tidak ada kepentingannya apa kalam hi kepada ma. Ngomong itu jangan sembarang-sembarang. Kalau ngomong itu yang ada manfaatnya. Ya. Ngomong cerita kanan kiri ngalor ngidul ke atas ke bawah. Semuanya dibicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya itu ngomong saja. Nah, karena kebanyakan orang dosa dalam kiamat itu adalah orang yang terlalu banyak bicara perkara-perkara yang tidak ada pentingnya, perkara-perkara yang tidak ada pentingnya sama sekali. Cerita apa kamu itu? Wah, Masya Allah, cerita apa yang tidak ada manfaatnya itu? Kamu cerita kanan kiri tidak karu-karuan. Ya, besok ketemu lagi cerita itu lagi, besok cerita itu lagi. Apa maksudnya? Apa gunanya gitu loh? Kira-kira yang ada manfaatnya, ada manfaatnya. Rawa meriwayatkan kepada hadis Abi Ibnu Nasr. Yang berikutnya lagi daimal fikrah, yang apa itu terus menerus tafakur, fikrah itu berfikir-fikir ya. Fikrah itu tafakur supaya kamu paham. Tafakur itu punya angan-angan, pikirannya itu mengangan-angan. Mengangan-angan dalam apa? Fi azamatillahi di dalam keagungannya Allah. Wa jannati dan surganya Allah, wa nari dan nerakanya Allah. Itu yang kau pikirkan, ya Allah, maha besar Allah, maha besar Allah, maha agung Allah, maha agung Allah. Ya, kamu lihat alam semesta diri kita semuanya itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Sehingga kamu subhanallah, 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 gitu, selalu memikirkan itu. Itu tanda-tandanya taubatnya diterima oleh Allah. Urwiyah diriwayatkan apa hadis anna sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda siapa Nabi, at-tafakkuru utawi bertafakur, tafakur itu mengangan-angan, pikirannya itu untuk digunakan untuk berpikir, fi azamatillah di dalam keagungannya Allah, wa jannati dan surganya Allah, wa narihi dan nerakanya Allah, saatan di dalam 1 jam, saatan di dalam 1 jam, khairun itu lebih bagus min qiyami lailatin daripada sholat semalam suntuk. Qiyami lailatin itu, qiyam itu berdiri, lailatin malam, maksudnya adalah di dalam sholat qiyamul lail semalam suntuk. Semalam suntuk, lailah 1 malam, maksudnya terus menerus 1 malam itu. Kamu tahajud, sholat tasbih, segala macam sholat. Kau lakukan semalam, dibandingkan kau tafakur, ya Allah, luar biasa, ya Allah, subhanallah, tentang keagungan alam semesta. Ya Allah, maha kuasa Engkau, ya Allah, menciptakan surga dan neraka yang luar biasa itu. Nah, kau tafakur itu lebih baik daripada kamu sholat semalam suntuk. Ya. Waruwiyah dan diriwayatkan apa hadis anna sesungguhnya Nabi SAW qala bersabda Nabi, tafakkaru berfikirlah kamu semuanya, fi khalqillahi di dalam ciptaannya Allah. Tafakkaru berfikirlah kamu semuanya, fi khalqillahi di dalam ciptaannya Allah. Wala tafakkaru dan jangan berfikir kamu semuanya, fillahi di dalam zatnya Allah. Fatahliku maka hancur kamu semuanya. Ya Allah, Allah itu gimana ya? Besarnya kayak apa ya? Atau cahaya kah? Atau bagaimana? Kira-kira tangannya, wah itu kau bayangkan begitu itu, kamu akan hancur kamu. Kamu akan mujassimah, bisa menjadi masuk kepada
golongan mujassimah yang mempunyai pandangan bahwa Allah itu punya struktur badan, struktur tubuh. Hancur kamu. Lazimal gham, artinya yang terus-menerus sedih, wan nadamah dan menyesal. Alama atas perkara fa'ala mengerjakan siapa orang minal ma'asi daripada kemaksiatan. Inilah tandanya kalau taubat kau diterima oleh Allah atau tidak. Ini indikatornya. Yang berikutnya tadi apa? Daimul fitrah, lazimal gham wan nadamah, terus-menerus banyak berpikir tentang keagungan Allah, terus-menerus sedih, nadamah menyesal atas apa-apa yang sudah dilakukan dalam perbuatan dosa. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.